Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 8. Bersama gue, Rozik, dengan NIM 21104111125 sebagai host. Dan gue Najwa dengan NIM 211041191 sebagai co-host. Hari ini kita membahas apa nih, Wak? Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang film Parasit nih. Wah, bahas film kayak menarik nih. BTW, boleh kali dijelasin dulu ya. Parasit itu film apa sih, Wak? Parasit itu film dari Korea Selatan, Jik. Jadi dia tuh temanya tentang perjuangan kelas dan kesenjangan sosial. Nah, di film Parasit ini juga menceritakan perbedaan kontras antara keluarga Park yang kaya dan keluarga Kim yang miskin. Tapi di sini tuh kita nggak cuma bahas itunya aja. Loh, emang mau bahas apa lagi nih, Wak? Nah, di sini tuh kita bakal mau bahas tentang segi ekonomi politika juga. Wah, tapi gue kurang paham nih tentang ekonomi politiknya. Emang lu paham? Paham sih dikit doang. BTW kalau misalkan bahas berdua gini kayak sepi gak sih? Gimana kalau kita ajak teman-teman kita? Wah, pas banget nih, Wak, dengan obrolan kita hari ini. Yuk, silakan teman-teman. Halo semuanya, Halo semuanya. kenalin gue Puspita Arianti dengan NIM 21104111089. Gue Fikri dengan NIM 21104111105. Kenalin, gue Chasna Alivia Syabana dengan NIM 21104111113. Mungkin Tommy bisa berkenalan juga dengan NIM-nya. Iya, maaf, kendala handphone. Nama saya Rehan Gultom. Ya, silakan. Nama gue Rehan Gultom, bro. NIM gue 21104 1111110. Halo 110 belakangnya. teman-teman. Halo teman-teman. Jadi tadi gue dan Najwa nih udah bahas sedikit tentang film Parasite. Tapi kita tuh belum tahu nih ekonomi politik dari film tersebut itu apa. Iya, kalau menurut kalian film Parasit tuh kayak film apa sih? Terus emang ada ya kaitan dengan teori ekonomi politiknya? Nah, boleh kali ini dari Pita dulu. Menurut lo film Parasite itu tentang apa sih? Oke, jadi gue mau jelasin dulu ya kalau film Parasit ini merupakan film dari Korea Selatan yang dimana karena banyak penontonnya sehingga dia mendapat penghargaan di Oscar pada tahun 2020, salah satunya sebagai film terbaik. Jadi film Parasite ini menceritakan sebuah kesenjangan sosial yang terjadi baik dari aspek pendidikan hingga ke aspek ekonomi, di mana di filmnya terdapat dua keluarga yang berbeda dari segala aspek kehidupan, seperti keluarga Kim yang merupakan keluarga dari kelas bawah dan juga keluarga Park dari keluarga kelas atas yang memiliki kekayaan. Wah, jadi ternyata kesenjangan sosial banyak ya, dari mulai politik terus ekonominya juga ada. Nah, menurut lo, Pit, teori ekonomi politik apa sih yang dipakai di film ini? Kalau menurut gue pribadi ya, di film Parasite ini itu ada sistem ekonomi kapitalisnya yang dimana sistem ekonomi kapitalis itu lahir dari pemikiran teori ekonomi klasiknya Adam Smith. Oke. Emang sistem ekonomi politik kapitalis itu yang kayak gimana sih? Sistem ekonomi kapitalis itu merupakan sistem ekonomi yang memiliki ciri utama terdapat hak milik privat di atas alat-alat produksi dan distribusi pemanfaatannya itu untuk mencapai laba yang sebanyak-banyaknya. Dan dengan kondisi yang sangat kompetitif pastinya. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis itu terdapat unsur persaingan, individualisme, dan juga memperoleh keuntungan. Sehingga pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber dayanya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi karena itulah di dalam film ini muncul sikap individualisme keluarga Kim yang mereka lakukan di mana untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, namun dengan cara yang salah.
mereka melakukan pemalsuan ijazah hingga penipuan. Oh, maksudnya tuh kayak gitu. Lumayan paham sih gue jadinya. Bisa. Nah, kalau menurut Casna gimana nih? Apakah lu punya pandangan yang berbeda gitu? Oke, mungkin gue izin nambahin ya dari poin Pita tadi tentang sistem ekonomi kapitalis. Pertama, gue juga setuju sih film Parasite ini mencerminkan sistem ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena kalau dari penjelasan Pita yang gue tangkap tadi, inti dari sistem ekonomi kapitalis ini kan adanya keleluasaan ya. Keleluasaan atau kebebasan bagi tiap individu untuk mencapai suatu keuntungan dalam pasar. Tapi ya karena pada realitanya dalam persaingan pasar itu kan butuh modal ya. Jadi ibaratnya tuh kalau yang miskin atau mohon maaf ibaratnya kekurangan gitu, bisa aja jadi kurang daya saing dengan pihak-pihak yang kaya atau punya daya saing tinggi. Nah dari sini terciptalah suatu kesenjangan sosial seperti yang udah disinggung Najwa tuh tadi di awal-awal ya. Jadi maksudnya kesenjangan sosial di sini tuh ya tadi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, di mana yang kaya ini akan makin kaya, sedangkan yang miskin, mohon maaf akan makin kekurangan gitu. Jadi Oh, jatuhnya tuh kayak ada ini gak sih perbedaan golongan antara proletar dan borjuis? Bener banget wah. Jadi gini maksudnya tuh film ini kan menceritakan keluarga Kim ya, yang bekerja di rumah keluarga Park. Di mana keluarga Kim ini kekurangan, sedangkan keluarga Park itu serba berkecukupan. Ibaratnya mah ya kaum borjuis ini tuh keluarga Park. Mereka ini sebagai pemilik rumah yang punya hak atas kekuasaan di rumah mereka sendiri. Sedangkan keluarga Kim ini sebagai kaum proletar. Maksud dari proletar di sini itu keluarga Kim ini ya kerja kan di rumahnya keluarga Park. Berarti ya mereka itu mohon maaf ya mereka tuh bawahan yang harus tunduk terhadap aturan dari pihak keluarga Park. Kalau singkatnya nih, borjuis ini keluarga Park sebagai pemilik, sementara proletar ini keluarga Kim sebagai pekerja. Kurang lebih kayak gitu. oke. Tapi bentar deh. Tadi kan sama Casna udah disinggung tuh tentang keluarga Kim yang menjadi karyawan atau bekerja di keluarga rumah Park. Dari yang gue tonton di film ini, keluarga Kim itu kan saling kerjasama ya. Ibaratnya saling merekomendasikan lah anggota keluarga yang lain. Sampai akhirnya masing-masing dari mereka itu berhasil menjadi karyawan di rumah keluarga Park. Ini kayak masuk ke bahasan apa ya kira-kira, Wak? Oh, I see. Itu jadinya kayak yang pakai orang dalam gitu nggak sih? Aduh, tapi gue lupa lagi namanya apaan. Kalau nggak salah sih nepotisme. Nah itu, tapi masa bahasa gampangnya gue tahu pakai orang dalam. Mungkin Fikri bisa jelasin kali ya? Oke, jadi gini guys, yang gue tahu ya, yang sedikit yang gue tahu tentang nepotisme tuh hal yang dilakukan oleh seseorang. Ini secara garis besar tuh mereka manfaatin posisi mereka tuh demi memberi keuntungan bagi keluarga mereka sendiri atau ke kerabat mereka sendiri. Nah, kalau di film Parasite ini, menurut gue ada sih unsur nepotismenya. Itu pas waktu keluarga Kim kan, anak pertama dari keluarga Kim kan ditawarin pekerjaan tuh sama temennya. Nah, dia tuh dapat pekerjaan di rumah orang kaya sebagai guru les bahasa Inggris. Nah, lalu anak pertama dari keluarga Kim ini manfaatin posisi dia tuh sebagai guru les bahasa Inggris di rumah orang kaya ini tuh dia merekomendasikan adiknya tuh buat jadi guru les seni di rumah orang kaya tersebut. Nah, setelah mereka berdua diterima sebagai guru masing-masing bidangnya, nah mereka tuh bilang ke keluarga Park ini kalau mereka tuh kenal supir yang bertanggung jawab, terus ya pokoknya supir yang handal gitulah. Tapi pada saat itu tuh keluarga Park tuh lagi ada ini masih mempunyai supir. Nah, jadi kakak dan adiknya ini bekerja sama buat bikin supir dari keluarga Park ini tuh dipecat. Nah, barulah muncul Pak Kim ini. Nah, setelah mereka bertiga tuh udah kerja di keluarga orang kaya tersebut, si keluarga Park ini,
mereka merekomendasiin lagi nih, mereka tuh katanya kenal seorang ART. Nah, muncullah ibunya, ibu dari keluarga Kim ini. Jadi mereka satu keluarga tuh kerja di situ. Nah, menurut gue ada nepotismenya sih. Kalau menurut kalian gimana? Menurut gue iya. Gue sih setuju juga sih, Pik, bener kata lu. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Tom ini? Apa kaitannya film Parasite dengan sistem ekonomi politik yang ada nih? Mungkin lu punya pendapat lain atau gimana gitu? Gue Ya, silakan. pertama gue pengen highlight yang tadi omongannya Puspita kalau nggak salah ya, di mana menggunakan cara yang salah dengan pemalsuan ijazah. Terus juga tadi si Sasna kalau nggak salah dia juga ngomong soal pokoknya intinya soal ini deh, nepotisme kalau nggak salah. Nah, gue juga pengen nambahin bahwa kemarin belum lama ini kan kita belajar soal Homo homini lupus. Nah, di sini tuh gue ngelihat dengan jelas yang namanya Homo homini lupus gitu. Jadi saling tikam dari belakang gitu kalau menurut gue. Nah, terus juga kalau kata kalian itu kan sistem yang dipakai di sini itu adalah kapitalisme. Kalau gue kayaknya gue memiliki pandangan yang berbeda deh sama kalian orang nih. Soalnya yang gue lihat juga yang gue kaitin antara sistem ekopol yang ada dengan film ini adalah sistem ekopol neoklasik, di mana pasar ini mengatur harga gitu. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena ada satu scene di film itu yang mana si Ibu Park itu si guru bahasa Inggris yang baru ini kan ditawarin kerja sebagai guru bahasa Inggris sama guru bahasa Inggris yang lama yang bakal kuliah di luar negeri kan. Di situ dia bikin pemalsuan ijazah supaya bisa kerja di tempatnya si keluarga Park ini. Keluarga Park, gue memiliki pola pandang yang berbeda sama kalian nih kayaknya nih. Soalnya gue mengibaratkan kalau si Park ini sebagai pemilik modal, sedangkan si Kim ini adalah sebagai konsumen gitu. Bukan beda, lebih ke arah gue sedikit melenceng dari dulu orang. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena di sini kan yang digaji ini adalah si Kim, keluarga Kim, sedangkan yang ngegaji ini adalah yang ngegaji adalah keluarga Park. Nah, di situ kenapa gue bilang ini teorinya neoklasik, karena si Nyonya Park ini ngomong pas dia ngasih gaji ke guru bahasa Inggris yang baru ini, gaji lu ini gue samain sama guru bahasa Inggris yang lama gitu. Jadi yang gue tangkap adalah di film Parasite ini si pasar konsumen atau demand ini yang mengatur harga dari suatu barang atau jasa, bukan si pemilik modal. Bentar ya. Iya. Sedangkan yang gue tahu kalau di kapitalisme itu mereka itu pakai sistem itu, salah satu syaratnya untuk mereka jadi kapitalis itu adalah mereka tuh self regulating gitu. Jadi si pemilik modal ini mengatur sendiri pasar bisa mengatur diri mereka sendiri. Sedangkan kalau neoklasik itu adalah pasar yang mengatur harga gitu. Jadi kalau kata gue, kenapa nggak pas pakai kapitalisme itu, karena di sini itu menunjukkan bahwa pasar yang mengatur harga, bukan pemilik modal atau si pemilik jasa ini yang mengatur harga gitu. Jadi kalau kata gue, yang dipakai di sini adalah neoklasik. Menurut gue sih begitu. Wah, jadi ternyata itu teori ekonomi politik yang ada di filmnya. Ada dua loh, kapitalisme sama neoklasik. Bagus banget sih filmnya. Bener banget, wah. Gue juga jadi semakin paham nih sama teori kapitalis dan neoklasik. Ih, sama gue juga loh. Wawasan gue tuh kayak nambah gitu. Kayak tadi tuh yang Raihan bahas tentang teori ekonomi klasik, yang gue highlight nih tentang harga barang dan jasa yang ternyata tuh nggak diatur sama pemilik modal atau keluarga Kim, tapi diaturnya tuh sama si konsumen atau keluarga Park. Ya, gue juga udah nge-highlight beberapa nih, Wak, dari penjelasan mereka. Tadi kan lu udah menyimpulkan teori neoklasik ya. Nah, gue mau nambahin tentang teori kapitalis nih. Jadi, teori kapitalis itu
sistem ekonomi yang terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu muncullah sikap individualisme yang keluarga Kim lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga membuat mereka melakukan penipuan. Nggak salah sih nih film dapat penghargaan Oscar karena emang di dalamnya tuh disajin masalah kehidupan sosial yang rumit dan juga bisa dikaitin juga nih sama teori ekonomi politik. Yes, bener banget. Keren banget. Filmnya udah keren, tamu-tamu kita ini juga gak kalah keren. Parah. BTW, makasih ya teman-teman udah datang dan sharing nih sama kita. Iya, sama-sama teman-teman. Sama-sama. Makasih juga udah diajak ngobrol-ngobrol. Ini seru juga ya bahas ginian ya. Oke. Tapi nih, wah, nggak terasa ya. Udah 15 menit nih kita ngobrol bahas teori ekonomi politik di film Parasite. Iya nih, mungkin karena dengerin obrolan dari teman-teman kita yang interaktif dan paham banget gak sih sama topik yang kita bawa kali ini? Bener banget. Mungkin sampai di sini dulu kali ya teman-teman. Kita tutup dulu mungkin ya, Pak. Oke semua, terima kasih telah menyaksikan podcast kelompok 8 dengan teori ekonomi politik. Gua Rozik sebagai host. Dan gue Najwa sebagai co-host. Kami pamit dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.